Assalamualaikum sahabat Top Channel, aku Gabriel Anderson dari Jemaat Tanjung Priok. Aku Ibrahim Tamunan dari Jemaat Jamrut. Dan aku Frank Geraldo dari Jemaat Rawamangun. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di sini di Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar antara Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Wahyu 14 ayat 8 berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Oke sahabat Cornerstone, saat ini kita akan memasuki di segmen Sekilas Cahaya. Sekilas cahaya kali ini diambil dari kutipan buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 374. Dalam semua usaha saya, kata Miller, saya tak pernah berkeinginan untuk berpikir untuk mendirikan kepentingan terpisah dari denominasi yang ada atau menguntungkan sesuatu atas biaya yang lainnya. Saya berpikir untuk menguntungkan semua. Tujuan saya satu-satunya adalah keinginan untuk mempertobatkan jiwa-jiwa kepada Allah, untuk memberitahukan dunia mengenai penghakiman yang akan datang. Dan mengajak sesama manusia untuk mengadakan persediaan hati yang akan menyanggupkan mereka bertemu dengan Allah mereka di dalam damai. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 393 dan 394. Umat Advent yang mula-mula menjual segala sesuatunya dan menunggu kedatangan Yesus di rumah mereka dan di lereng bukit. Apakah yang kita rela lakukan demi untuk memberikan peringatan terakhir kepada dunia? Nah, kita akan membahasnya di pelajaran ke-11 yang berjudul Peringatan Terakhir. Yes, bener banget tuh. So, jangan kemana-mana ya, sahabat Cornerstone. Karena kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Kita sekarang masuk di segmen Apakah Kamu Tahu? Sahabat Cornerstone, apakah kalian tahu bahwa pada tanggal 22 Oktober 1844, orang-orang di Amerika berkumpul bersama dalam rangka menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali? Orang-orang percaya ini dituntun oleh khotbah seorang pendeta baptis yang bernama William Miller dan pembelajaran yang mendalam terhadap nubuatan Daniel dan Wahyu. Menempatkan iman mereka di mana semua orang harus melihat itu. Mereka menjual harta mereka, mengumumkan kepada dunia dan bersiap untuk bertemu dengan Tuhan mereka. Tetapi, mereka salah mengenai tanggal kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi roh mereka yang menuntun untuk menyukai kedatangan Yesus yang kedua kali membantu lahirnya Gereja Masih Advent hari ke-7. Guys, ada lagi nih dari pandangan lain, cuman dari anonim. Oke. Isinya, mungkin seluruh tujuan hidup kamu hanya untuk melayani sebagai peringatan kepada orang. Nah, ini sama kayak yang dibilang sama Norman Cousins, penulis esai dan editor dari Amerika pada abad ke-20. Dia bilang bahwa sejarah adalah sistem peringatan dini. Kalian pasti pernah mendengarkan Martin Luther King Jr. Nah, dia adalah pendeta baptis dan pejuang hak asasi manusia dari Amerika pada abad ke-20. Nah, beliau bilang kalau kita harus menerima kekecewaan sementara, tetapi jangan pernah kehilangan pengharapan yang tidak terbatas. Bener tuh, bener. Nah, guys, saat ini kita akan memasuki sesi games nih. Oke. Udah siap belum semua? Let's go. Ya, oke. Oke, games kali ini kita akan memberi nilai terhadap peringatan-peringatan yang mungkin atau sering terjadi di sekitar kita. Bentar. Yang manakah dari peringatan-peringatan berikut ini yang paling cenderung kamu percayai dan melakukan sesuatu terhadapnya? Misalnya, pemerintah melaporkan peringatan teror dan mengatakan kepada semua orang untuk menghindari menggunakan transportasi umum. Pemerintah melaporkan peringatan teror dan mengatakan kepada semua orang untuk menghindari penggunaan. Kalau satu tuh apa? Satu Kayak ini banget lah. satu percaya banget. Iya, satu Berarti percaya nggak banget. Berapa? Kurang percaya berapa? 5 lah. Oke. 5. Ini mungkin 2. 2. Kalau Gabriel? 3 mungkin. 3 Karena karena... Gabriel 3 ya 3. Gimana sih? Kenapa ketiga? Tadi mikirnya 2 atau 3. Kenapa? Emang itu nggak penting?
Kan 1 paling penting kan? Iya. 5 kurang penting, berarti 3 nggak penting-penting banget dong. Iya. Kenapa? Berarti gue 2 deh. Apaan sih, Bray? Gue nganggapnya lanjut. rada penting juga soalnya. Oke. Lanjut ya. Dewan sekolah menganjurkan semua murid untuk menerima suntikan flu. Gue sebenarnya nggak takut disuntik 1 nih. 1 ya berarti ya? 1. Ya karena ini pernah ngasih juga sih kita waktu masih Difteri. Suntik. iya difteri. DPT, Pas iya. masih Iya, baru difteri ya, iya tahu kan? banget. Difteri tuh sampai nyeri di sini. Iya. Sebenarnya kan ada obat ya. Iya. Lo nggak dapet ya? Dapet. Dapat. Ya itu kan jadi apa karena penting lah buat kesehatan kita juga kan biar kita punya antibodi yang baik. Anjay. lanjut. Seorang teman mengatakan kepada kamu agar siap bagi kedatangan Yesus yang segera. Ini Kacau masih, gitu, ini masih segera kan? masih segera. 1. Ya 1 lah ya. Siapa yang nggak siap kalau Iya. misalnya apa kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Oke, selanjutnya ibu kamu mendorong kamu untuk menggunakan sabuk pengaman dalam mobil. 5. 5 sama semua. Orang gue duduk kayak di depan. Sama. Kayak males banget gak sih kalau pakai sabuk pengaman? Tapi penting. Penting. Tapi nggak bebas gitu. Geset-geset gitu ya? Iya kan, kayak mau tidur juga nggak enak. Tapi ya penting. Cuma buat kita 5. Iya, begitu 5. Nggak prioritas. Selanjutnya, ibu guru matematika mengingatkan semua murid untuk belajar keras menghadapi ujian akhir. 5. 5. Kelihatan di sini yang mana IPS, mana IPA. Kayak gitu. Iya, tapi Karena apa ya? nggak passionnya kalau Iya, matematika, matematika tuh, nggak passion gitu kalau kita berdua. Iya. Tapi dia 1 bro. Ya, beda-beda lah ya, beda-beda. beda-beda. Nggak apa-apa, kita berbeda-beda tapi tetap sama. Tetap iya. 1. Sama. Ya, selanjutnya seorang pengganggu di sekolah mencoba melukai kamu sepulang sekolah. Maksudnya nih Masih kayak dikasih, pembuli gitu ya? iya kayak bully gitu, kayak ngasih, gigit gak lo? Ya gitu. Ah. 1 apa 5 ya ini? 5 kali ya. 5 lah. Cari jalan lain aja pulangnya. Iya, bisa bener. Gue gak pernah ketemu kayak gini sih. Saat gue juga nggak pernah relate sih, kebetulan. Jadi skip aja bagaimana? 5 ya lah. Skip aja lah. Skip ya. Iya, Laporan cuaca melaporkan bahwa angin ribut sedang mengarah ke jalan kamu. ini 1 lah. 1 lah. Lu mau mati lo. Gue 3. Hah? Berarti lo kalau misalnya ada bencana, lo mau tinggal gitu di rumah? Ya kan gak tinggal juga, Pak. Maksudnya lihat sumber lain juga. Sumber apa? Kan ini Kan sumber laporan cuaca. ya kan banyak sumber lain. Ya semua laporan cuaca Cuaca itu dari ngomong mana? kayak gitu Sumbernya gimana? dari mana? Kan ini loh. Kan di sini nggak dibilang laporan cuaca yang Ya, hoax. 1 deh, 1 penting banget itu ya. 1. Ya, itu kan buat keselamatan kita juga. Ya. Gitu. Berarti 3 kan? Hah? Terserah lah. Mungkin dia 3. Mungkin dia ingin cuek kalau ada bencana-bencana alam. Kalau gue sih 1. Iya betul, gue juga Sama, 1. itu juga 1 loh. Kita penting keselamatan. Terus yang terakhir, seorang pengkhotbah radio mengingatkan semua orang untuk bersiap bagi akhir dunia pada tanggal 25 Mei 2021. 5. Ini ada 10 nggak sih 10? Hah? Ada 10 nggak sih? Iya. Sampai 10 ada nggak? Sangat-sangat tidak. Berarti kalau tahu gini deh. prediksi kan jatuhnya? Iya, berarti ya Tapi dia kenapa bisa bilang bagi akhir dunia? Emang dia siapa? pengkhotbah radio. Tapi kan bisa juga, Pak. Tapi kan, Gak tahu tapi kan juga kita- masalahnya. kan tadi sehubungan tadi tanggal tadi kan kita kan nggak tahu kan. Mereka aja yang tahun 1844 nentuin tanggal Salah juga. salah ya. juga. Karena kan kalau kata Alkitab, Iya, yang tahu karena cuma cuma Allah Allah sendiri. sendiri. Emang Allah? Kedatangannya kayak pencuri kan? Gak ada yang tahu. Betul. Oh iya. Sebagai pencuri biasanya gimana? Tiba-tiba. Oh, Kita iya. tanya ini aja, pokoknya ada Doni, kan dia tahu. Siapa? Yang ini. Yang mencetuskan tanggal 25 ini. Oh, ya tapi ini kan cuma perumpamaan. Iya. Perumpamaan. Kalau misalnya dia bilang tanggal 30 Februari, nah kita nggak percaya. Ya, nggak ada dong, Pak. Ya, oke. Berarti ini gue 5 lah ya. Ya sama-sama 5 lah ya, karena kita percaya bahwa yang tahu tanggal itu cuma Tuhan sendiri. Nanti sama kayak Kita Mil. bersiap-siap lebih baik ya. Iya, kita pokoknya setiap kapanpun itu dia datang, kita siap. Karena kan kalau dikasih tahu gini jatuhnya mending mas-masan dulu ya. Iya, ini kan masih setahun lagi, cuek aja. Iya, Ya nggak? masih Kalau tahun misalnya, depan. Iya. kalau misalnya. Oke. Oke, thanks semuanya sudah mau bermain bersama-sama. Iya, sama-sama. Kita akan lanjutkan untuk membahas tentang peringatan terakhir dan bertanya-tanya dengan Pak Pendeta Beni Tambunan. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone
Connections. Bersama kita semua dan juga ada Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Baik-baik semua kan ya? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Oke. Udah pada siap? Nah ini Pak Pendeta, aku mau tadi teringat dengan ayat dikatakan Matius 24 ayat 44 dikatakan bahwa sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kira-kira kenapa begitu ya Pak Pendeta? Iya, itu sebabnya kan kita diminta untuk siap-siap sedia kan, siap-siap selalu kapan Yesus datang. Tadi kan udah dibahas kalau ditentukan tanggalnya, tadi tanggal berapa? 25 Mei, iya kan? Tahun depan gitu kan. Orang bisa melakukan apa aja semuanya. Jadi kita harus siap sedia kapan saja kita menantikan kedatangan Tuhan itu. Jadi tidak harus tanda yang nyata tanggalnya, kemudian juga bisa jadi juga karena pada saat kita mengembuskan napas terakhir ya itu sudah nggak ada lagi kan catatan bagi kita. Nah, nih teman-teman dan pendeta, kan tadi kita sudah mendengarkan ayat kita yang terdapat di dalam Matius 14 ayat 8, yang bunyinya adalah, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, kira-kira apa ya hubungannya dengan judul pelajaran kita, yaitu peringatan terakhir? Coba teman-teman jawab dulu nih sebelum pendeta jawab. Mana ya? Ini kan dibilangnya malaikat yang kedua, ini kan kabaran 3 malaikat ya. Iya. Yang kedua terus dibilang bilang sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Maksudnya mungkin ini adalah salah satu peringatan yang Tuhan kasih ke kita supaya kita cabut dari Babel. Ya nggak sih? Kalau yang menurut yang aku dapat ya. Kalau Gabriel? Iya benar sih tadi kan ini bilang Babel itu apa kita di sini peringatan malaikat di sini dikatakan sudah rubuh. Nah terus diminta kita untuk tadi yang kata Aldo bilang keluar, ya, mungkin keluar dari kebingungan. Dimana mungkin di antara sejuta agama di dunia ini ada salah satu yang mungkin benar-benar mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, mungkin itu. Tapi nggak tahu deh. Kalau ternyata gimana nih? Iya, pelajaran sekolah sahabat kita sekarang memberikan pada kita bahwa Kristus itu pasti datang dan segera. Pasti datang dan segera. Jadi bagaimana dia pasti datang dan segera itu tergantung juga pada persiapan kita. Sedangkan dalam kitab Babel itu kan lambang daripada kekacauan, lambang daripada dunia. Ya, jadi katakan keluar dari Babel itu adalah bahwa dunia ini akan rubuh, dunia ini akan hancur, maka itu kita harus keluar untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi tidak bisa juga digambarkan bahwa Babel itu kekacauan, kemudian Yesus mau datang masih lama, udah gue kacau dulu deh sekarang, nanti baru balik lagi. Enggak juga begitu ya. Tapi memang siap terus menerus untuk itu. Nah, coba yuk kita baca Matius 26 ayat 64. Di situ apa sih yang Yesus katakan mengenai kedatangannya kembali ke dunia ini? Matius 26 Ayat 64. Mungkin siapa yang mau baca nih? mungkin Gabriel. Ya, di dalam Matius 26 ayat 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Terus tadi pertanyaan apa, Dok? Apakah yang Yesus katakan mengenai kedatangannya kembali ke dunia? Ayo. Yesus datang di Ya. awan-awan dan di langit. Jadi dia datang kayak apa? Turun. Datang gitu ke dunia gitu, lewat awan-awan gitu-gitu. Kalau Pak Pendeta melihatnya bagaimana Pak Pendeta? Iya, ini kan mulai pasal 24 buku Matius dan seterusnya itu kan memang tanda-tanda akhir zaman. Ya. Jadi diberitakan kepada kita bahwa akan ada kesulitan-kesulitan yang tambah sulit, tapi pada saatnya bahwa Kristus akan datang, itu pasti. Saat datang dan pada waktu kedatangannya itu, katakan semua bisa melihat, semua bisa memandang dari segala sesuatunya dan juga
orang yang siap akan masuk bersama-sama dengan Kristus ke dalam kerajaannya. Nah, Pak Pendeta, aku mau nanya Pak Pendeta sehubungan dengan tentang kedatangan Yesus di Pak Pendeta. Kan walaupun kita tidak mengetahui tanggal kapan Yesus datang, cuman kalau kita lihat tanda-tandanya itu begitu spesifik Pak Pendeta. Kenapa bisa begitu sih Pak Pendeta? Iya, tadi kita sudah awali bahwa tidak sampai kepada titik tanggal. Ya, titik tanggal tadi kita katakan 25 Mei, ya. Orang kan Miller coba untuk menentukan tanggal 22 Oktober, ya kan? Pada waktu tentukan tanggal 22 Oktober, maka yang lebih banyak kan orang kecewa ya katakan ya. Yang tadinya orang sudah menyambut semuanya siap-siap, padahal mereka salah menafsirkan tanggal tepatnya, tapi bukan kedatangan Kristus ke dunia ini, tapi Kristus kita sudah pelajari pindah dari bilik suci ke bilik maha suci. Nah, itu kan tanggal itu saja orang sudah banyak yang begitu kecewa. Ya, kalau tentukan pada sisi tanggal, orang akan menentukan kekecewaannya lagi. Tapi kalau menentukan rambu-rambunya sampai kepada tempatnya, sampai pada waktunya, itu spesifik diberikan oleh Yesus di Matius mulai 24 sampai 26. Ya, misalnya misalnya kita mau pergi ke Bandung lah misalnya ya, Bandung. Ya kan ada kilometer-kilometer, oh udah kilometer segini nih ya. Oh ada rest area di kilometer segini, stop dulu. Nah, ada kilometer segini. Jadi ada rambu-rambu kasih tahu berapa lama ikannya. Dan kita bisa melihat bahwa tanda-tanda yang ada sekarang ini sudah menandakan bahwa memang Yesus nggak lama lagi, ya. Dari segi peperangan, dari segi penyakit, dari segi wabah, dari segi gunung berapi. Ya, dulu kan orang pikir gunung berapi itu memang gunung, ya, maksudnya di lebih tinggi daripada daratan, kemudian akan meletus. Ya. Padahal sekarang ada gunung dari bawah laut yang meletus, yang bukan tsunami dan lain sebagainya. Jadi banyak tanda yang diberikan secara spesifik yang menandakan bahwa ya ini tidak lama lagi. Itu sebabnya tadi kan pertanyaan, sudah siap nggak kita untuk menyambut kedatangan Tuhan itu? Nah, kan tanda-tanda peringatan itu kan yang Tuhan kasih ada banyak. Tanda-tanda peringatan yang terjadi sekarang, akankah dunia menerima peringatan tersebut atau enggak? Pak Pendeta? Iya, tergantung kita melihatnya. Kalau dunia kadang-kadang begini, prinsipnya kan dunia ini akan lebih baik lagi nanti, ya. Ada masanya nanti akan lebih baik, ya. Jadi padahal kita katakan dunia ini tidak lebih baik, akan tambah sulit, ya. Dari segi para ekonomi bilang, wah ekonomi dunia akan lebih baik tahun depan, begini-begini, ya. Para saintis bilang akan lebih baik begini-begini. Ya, contohnya begitu yang lalu, begitu wabah pandemi corona masuk, dunia kelabakan semua, ya, kelabakan semua. Jadi itu tanda-tanda yang diberikan bahwa ya harus ada satu hal yang peringatan diberikan supaya memang siap, yang siap lebih siap, yang tidak kita coba yakinkan mereka bahwa ini benar loh, ini benar, Alkitab ini benar, ayo kita percaya. Jadi bukan kita biarkan, ya udahlah, kamu udah nggak percaya, udah sana aja, nggak begitu. Kita coba akan yakinkan mereka bahwa memang Alkitab ini benar, ya, dengan bukti-bukti yang ada dan lain sebagainya, dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, juga pelajaran sekolah sahabat hari ini, bahwa Kristus itu memang akan datang, tanda-tandanya sudah kita lihat, dia tidak lama lagi dia akan datang. Nah, teman-teman udah pernah baca kitab Wahyu sampai habis belum? Kalau ini lagi kayak belum sampai habis, cuman mungkin Udah sering baca. ya pernah baca-baca. Sering baca lah ya. Kebetulan aku sih udah pernah sampai habis. Oh. Nah, kira-kira tadi Brian bilang udah pernah baca tapi nggak semuanya ya. Kira-kira hal-hal baru apa nih yang pernah lu baca dan dapatkan dan dapat dari buku Wahyu ini? Paling kalau hal-hal yang baru yang terakhir baca itu tentang binatang-binatang itu yang keluar dari darat dan dari laut, yang baru tahu.
Selama ini kan baca kalau tahu Wahyu yang ada di pikiran aku sendiri itu tentang kekabaran 3 malaikat. Cuma karena sempat kemarin baca yang itu binatang-binatang keluar dari laut dan bumi. Jadi kayak menurut aku hal yang baru. Kalau Aldo gimana? Kalau aku sih baca buku Wahyu itu paling seneng kalau baca yang terakhir-terakhirnya. Oh, Ya udah kerajaan yang ending. baru. Udah pokoknya udah happy ending banget lah. Soalnya kan kalau yang awal serem tuh. Iya, bener. Kayak agak-agak gimana gitu bacanya. Cuma kalau udah mulai dari pasal 18, pasal 19, pasal 20 sampai 22, kayaknya bacanya udah enak aja. Kerajaan 1000 tahun lah, kita di surga ngapain. Dan ya semakin kita baca, semakin rindu untuk masuk surga. Anjay. Mungkin Pak Pendeta mengenai pandangan ini bagaimana Pak Pendeta? Iya, apa yang kalian sebutkan itu betul, bahwa membaca buku Wahyu itu adalah sebenarnya kita mengenal siapa Yesus sebenarnya, kemudian mempersiapkan diri kita untuk lebih setia, mempersiapkan diri kita bahwa Yesus pasti akan datang, ya. Karena banyak orang yang sekarang tidak percaya bahwa Yesus akan datang memang secara real. Mereka katakan ya itu kan nanti di awan lainnya dan lain sebagainya. Jadi tidak mengatakan bahwa memang real dia akan datang, ya, kemudian akan menjemput, kemudian orang yang jahat akan mati dan lain sebagainya. Ada orang ajaran seperti itu yang tidak mempercayakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi buku Wahyu kan menjelaskan bahwa dia pasti akan datang. Dan tadi katakan oleh Allah bahwa akhir buku Wahyu saja dibikin happy ending. Dunia itu dikembalikan kepada hal yang baru lagi, sama seperti Kejadian 1 dan 2 ke buku Wahyu terakhir juga memberikan bahwa dunia itu tanpa dosa lagi. Gitu. Jadi jangan takut untuk baca buku Wahyu, jangan takut untuk mempelajari mengenai akhir zaman, jangan takut untuk mengatakan bahwa kita memang berada di garis-garis akhir sebelum Kristus datang. Justru saya senang ya Pak Pendeta karena kita Iya, senang karena kita akan mengakhiri semua penderitaan yang ada. Nah, nggak terasa nih diskusi kita udah sampai pengunjung akhir. Nah, pendeta mungkin bisa kasih 1 atau 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Korson di rumah bisa memahami pelajaran kita pada sahabat ini dan juga doanya Pak Pendeta ya. Iya, pada rekan-rekan dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini Tuhan memberikan peringatan terakhir bagi kita untuk kita siap sedia. Ya. Kita siap sedia, baik atau tidak baik, kita harus siap untuk boleh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pelajaran kita mengatakan bahwa tidak lama lagi, tanda-tandanya sudah kita lihat, tanda-tandanya sudah kita pelajari, dan kita juga sudah merasakan bahkan tanda-tanda itu, maka seharusnya kita lebih siap untuk menyambut kedatangannya. Dia pasti datang. Itu kabar sukacita, bukan kabar menakutkan, bukan. Itu kabar sukacita bahwa kita akan mengakhiri semua penderitaan ini dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas firman Tuhan. Kami terima kasih atas sabda Tuhan. Kiranya pelajaran pada saat ini merupakan satu kekuatan bagi kami untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan boleh berkati, Tuhan bersama-sama mereka dalam pendidikan, dalam kesehatan, segala sesuatu yang mereka lakukan, kiranya Tuhan boleh berkati agar mereka selalu bersuka, bergembira karenanya. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, dan yang dalam keadaan susah dan dalam keadaan pencobaan lainnya, mereka berseru pada Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjawab doa-doa mereka, agar semua kami boleh bersuka dan bergembira karena kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Pendeta sudah mendoakan kami semua. Oke, itulah pembahasan Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Beni sudah berakhir. Terima kasih ya, sudah semangat belajar Alkitab terus. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Cornerstone yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection. Sampai jumpa. Shalom.
Dadah.